Selamat berjumpa kembali dalam berbagai pembahasan tentang topik-topik yang begitu menarik, terutama yang berkaitan dengan kewirausahaan, di mana pada saat ini pemerintah sedang menggenjot bagaimana meminimalisasi angka pengangguran, terutama dalam rangka meminimalisasi angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, salah satu pihak yang digenjot untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu untuk menumbuhkan wirausahawan dan wirausahawati adalah kalangan dunia pendidikan. Tidak terkecuali di dalamnya adalah mereka-mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita akan mendapatkan kesuksesan jika kita ingin berwirausaha, terutama dalam bidang kuliner. Kita tahu saat ini bidang kuliner merupakan salah satu bidang yang begitu menariknya, sehingga banyak sekali para pihak, terutama anak-anak muda, yang berniat bahkan sudah bergelut dengan dunia kuliner. Itu wajar saja, mengingat dunia kuliner merupakan salah satu bidang kewirausahaan yang tidak akan pernah ada matinya. Artinya apa? Jika kita bisa memasuki dunia itu dengan sebaik-baiknya, tentu akan mendapatkan sesuatu yang seimbang dengan pengorbanan yang akan dan telah kita lakukan dan berikan dalam kegiatan kewirausahaan tersebut. Salah satu dari kunci sukses untuk bagaimana kita bisa memenangkan persaingan dalam bidang industri kuliner, terutama industri dalam skala menengah dan terutama lagi skala kecil dan mikro. Adapun beberapa kunci yang bisa dijadikan pegangan atau acuan bagi kita, bagi Anda yang ingin bergelut dan terjun dalam bidang kuliner. Yang pertama adalah Anda harus mengukur potensi dan kemampuan bisnis. Artinya apa? Kita harus paham betul, atau dalam artian yang lain, kita mampu membaca diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah layak dan pantas untuk berwirausaha, terutama dalam bidang kuliner, di mana dalam bidang kuliner ini tingkat persaingannya semakin hari semakin tinggi. Semakin banyak para pihak, terutama anak-anak muda yang bergelut dalam bidang kuliner, dan mereka bertekad untuk membuka wirausahawan mandiri. Oleh sebab itu, kita pun perlu mengasah diri kita agar kemampuan kita dalam berbisnis haruslah seimbang dengan visi kita. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja untuk berbisnis dalam bidang kuliner, namun tidak dibarengi dengan kemampuan kita dalam berbisnis. Kemampuan itu tidak hanya berkaitan dengan finansial atau bidang keuangan, namun juga tidak kalah pentingnya adalah bidang mental itu sendiri. Karena bisnis apapun dimulai dari mental dari orang yang bergelut di dalamnya.
Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin sukses dalam bidang kuliner, kita harus memperhatikan kualitas bahan baku. Ini penting sekali, terutama karena bidang kuliner ini erat kaitannya dengan cita rasa, dengan kemasan, dengan harga dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki dunia bisnis kuliner, patut disadari, patut dipelajari, apakah kita akan bermain di sektor premium, sektor menengah, atau sektor yang bawah. Oleh karenanya kita perlu melakukan sebuah telaah atau riset sederhana yang menetapkan posisi kita ada di mana. Karena yang namanya bahan baku tentu dalam bidang kuliner akan berbanding lurus dengan hasil atau produk yang dinamakan produk bahan-bahan yang menghasilkan pangan siap untuk dijual. Kemudian syarat yang ketiga jika kita ingin sukses dalam bidang kuliner adalah kita tidak boleh berhenti berinovasi. Ini penting sekali mengingat dalam dunia kuliner konsumen betul-betul memiliki cita rasa dan yang mereka inginkan adalah tingkat kepuasan sesuai dengan pengorbanan berupa uang yang telah mereka belikan makanan tersebut. Oleh karenanya makanan dan minuman merupakan salah satu bidang yang penuh dengan coba-coba untuk menciptakan produk-produk dengan berbagai varian atau jenis yang baru. Oleh karenanya dalam bidang culinary art ini, dalam bidang kuliner yang lain pun juga sama, agar menciptakan cita rasa yang baik, yang unggul, tentu diperlukan bahan-bahan seperti yang diungkapkan di atas tadi. Kita harus memilih bahan-bahan yang betul-betul berkualitas sehingga dalam prosesnya akan menghasilkan berbagai jenis kuliner yang baik dan diterima oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya adalah kunci sukses berbisnis kuliner, yaitu tidak lupa kita terus melakukan promosi. Ini tentu menjadi salah satu hal pokok yang harus dilakukan oleh semua pemasar atau penjual. Tidak hanya mereka-mereka yang memiliki produk-produk yang bersifat masif atau manufaktur, tetapi juga Anda anak muda yang ingin bergelut dalam bisnis kuliner, tentu juga harus mengambil sikap dan langkah-langkah demi mempromosikan produk-produk Anda. Apalagi saat ini dengan kemajuan teknologi dan informasi, terutama dalam bidang komunikasi dan komputasi, kita akan semakin mudah untuk menjangkau calon konsumen dalam lingkup yang jauh dari apa yang justru kita bayangkan sendiri. Mengingat dengan dunia teknologi yang begitu masifnya, masyarakat atau konsumen mereka sudah dengan amat leluasanya bisa saling berinteraksi dalam sebuah pasar yang mana mereka memiliki tingkat untuk memilih produk jauh lebih leluasa jika dibandingkan dengan keadaan pasar di beberapa puluh tahun yang lalu.
Oleh karenanya, dengan promosi yang semakin baik, yang semakin menarik konsumen, tentu produk-produk kita akan semakin dikenal oleh para konsumen. Dengan demikian, setelah mereka mengenal produk kita, tentu harapannya mereka akan mencoba untuk bagaimana bisa menikmati kuliner yang telah kita ciptakan dengan harga-harga yang wajar. Oleh karenanya, bagi Anda yang berbisnis kuliner, tentu menjadi kartu as Anda jika Anda ingin sukses, yaitu jangan lupa dengan promosi yang membuat penasaran orang sehingga mereka dengan sendirinya rela untuk mengantri, mencari, dan melakukan aksi pembelian sesuai dengan iklan atau promosi yang telah kita lakukan. Nah, itu tadi ada beberapa kunci atau tips yang bisa dilakukan oleh Anda atau kita yang ingin berbisnis dalam bidang kuliner. Kemudian untuk menuju ke arah itu, tentunya kita juga harus membuat sebuah perencanaan bisnis, atau dalam bahasa pendidikan formalnya adalah business plan. Kenapa ini penting? Mengingat yang namanya perencanaan bisnis ini mutlak dilakukan agar kita tidak kehilangan arah dalam melakukan bisnis. Adapun perencanaan itu meliputi banyak faktor, namun ada beberapa yang perlu kita sebutkan di sini, yaitu yang pertama adalah kita harus melakukan pengenalan branding. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin bergelut dalam bidang kuliner, tentu ada baiknya Anda harus menciptakan brand tersendiri. Nah, akan jauh lebih baik lagi apabila brand itu Anda atau kita catatkan dalam hak kekayaan intelektual, sehingga itu secara hukum sah sudah menjadi hak milik kita tentang merek tersebut. Nampaknya ini sederhana, namun ini penting sekali, mengingat dengan merek tertentu itu merupakan sebuah gambaran atau perwakilan dari diri kita sebagai pengelola sebuah bisnis, terutama bisnis kuliner, baik itu kuliner makanan maupun minuman. Kemudian berikutnya, setelah kita membentuk brand atau merek tertentu, kita perlu menjaga brand itu jangan sampai mengalami penurunan nilai dari brand yang telah dengan susah payah kita ciptakan. Ingat, brand merupakan sosok dari semu kita sebagai pengelola brand. Kemudian yang kedua, tentukan target pasar yang akan kita bidik. Ini juga merupakan salah satu perencanaan bisnis bidang kuliner yang perlu dilakukan agar kita paham betul kira-kira yang akan kita jual itu menyasar ke siapa. Sebagai contoh adalah apakah kita akan menyasar pasar anak-anak, kemudian kita akan menyasar pasar anak-anak remaja, atau kita akan menyasar mereka-mereka yang berusia produktif, atau justru kita akan bermain dalam segmen-segmen tertentu berdasarkan pendidikan, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan latar belakang budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan target pasar yang sudah jelas, kita memiliki sesuatu modal yang bisa menjadi acuan kita bahwa
orang-orang atau konsumen yang telah menjadi sasaran kita akan menjadikan itu sebagai sasaran tembak dalam kita berpromosi. Oleh karenanya dalam menentukan target pasar ini perlu dilakukan sebuah riset meskipun itu dalam taraf yang sederhana. Mengapa demikian? Karena tidak mungkin kita melakukan penetrasi pasar, terutama dalam memperebutkan ceruk pasar yang baru, kita langsung menyasar semua segmen. Tentu ini menjadi tidak efektif dan efisien, terutama dalam bidang biaya. Mengingat dalam bidang apapun kita harus mengkalkulasi berapa biaya yang akan kita keluarkan demi meraih konsumen yang kita inginkan. Kemudian perencanaan yang bisa kita lakukan yang lain adalah kita harus menentukan jenis kuliner yang akan dibuka atau ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Ini juga perlu dilakukan sebuah riset yang juga mungkin tidak sesulit yang dibayangkan. Karena cukup dengan sederhana saja kita bisa mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber tentang bagaimana dan siapa yang perlu kita sasar, terutama setelah mereka kita dapatkan, kita bisa meminta pendapat mereka kira-kira jenis kuliner apa saja yang perlu kita tawarkan kepada konsumen. Apakah kita akan masuk ke dalam dunia bisnis makanan saja, atau kita akan masuk dalam bisnis minuman saja, atau bisa juga kita masuk ke dalam bisnis kuliner gabungan antara masakan dan minuman. Oleh karenanya dengan berbagai pertimbangan yang telah diungkapkan tadi, maka terbuka peluang kita untuk lebih fokus lagi ke berbagai jenis makanan atau minuman yang kira-kira memiliki ceruk pasar yang cukup luas dan pemain yang ada di dalamnya itu tidak terlalu banyak. Oleh karenanya kita perlu paham betul, meneliti betul kira-kira apakah dengan membuka kuliner jenis A pasarnya masih memungkinkan, atau justru di produk B pasar lebih memungkinkan untuk kita masuki. Ini tentu membuka peluang bagi kita semua untuk terus melakukan inovasi seperti yang telah disebutkan di depan tadi, bahwa dengan dunia kuliner ini tidak akan pernah mati. Namun dengan catatan kita terus melakukan berbagai inovasi sehingga konsumen tidak akan merasa jenuh dengan produk-produk yang menurut mereka monoton. Artinya kita perlu untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, termasuk di dalamnya adalah penelitian pasar. Apakah produk A sudah layak untuk kita produksi dan kita jual, atau justru produk B yang mungkin lebih masuk dalam kemungkinan dan peluang pasar yang terbuka. Kemudian yang terakhir adalah kita juga harus memikirkan tentang bagaimana operasional dari bisnis yang akan kita jalankan berkaitan dengan bisnis kuliner. Artinya apa? Bahwa tingkat operasionalisasi dari sebuah organisasi walaupun sederhana yaitu bisnis kuliner, namun juga kita harus memperhatikan bagaimana kita melayani pelanggan untuk menciptakan sebuah peluang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Nah, dalam proses ini tentu juga harus diperhitungkan biaya-biaya yang akan muncul, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Oleh karenanya dengan proses yang sedemikian rigidnya itu, tentu kita bisa memilih berbagai cara yang paling efisien sekaligus paling efektif sehingga mampu menekan pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh kita. Dengan demikian, dengan operasionalisasi ini akan membawa bisnis kita menjadi lebih bersaing dibandingkan dengan para pesaing kita. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa yang namanya bisnis kuliner masih sangat terbuka lebar. Mudah-mudahan peluang bisnis dalam bidang kuliner ini menjadi sesuatu yang menjadikan kita sebagai generasi muda untuk tidak hanya berpangku tangan melihat saja, namun juga aktif untuk hadir di dalamnya, tidak hanya sebagai penikmat tetapi juga sebagai penjual atau produsen. Demikian penjelasan singkat kita tentang kunci sukses dalam bisnis kuliner. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa setelah melihat video ini, klik like, kemudian share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.